Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kiai Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD dan Kaprodi Tadris Matematika sekaligus dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar pendidikan Ibu Eka Rahayu MPD dan teman-teman yang berbahagia. Saya di sini akan membahas tentang bab sistem pendidikan nasional di Indonesia. Nah, ada dua pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama pengertian dari sistem pendidikan dan yang kedua yaitu mungkin kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian sistem pendidikan. Apa itu sistem pendidikan? Istilah sistem pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling diperlukan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Nah, sistem pendidikan itu sesuatu komponen atau bagian-bagian yang saling membutuhkan dan saling berhubungan, dan biasanya itu merupakan sesuatu yang teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Misalkan sistem pendidikan itu ada 3 macam. Yang pertama itu pendidik, yang kedua murid, dan yang ketiga kegiatan belajar mengajarnya. Itu yang disebut sistem pendidikan. Nah, jika misalkan kurang salah satunya, misalkan ada pendidiknya tapi tidak ada yang dididik, nah apa yang maka sistem pendidikan itu tidak akan terjadi. Dan juga sebaliknya, jika ada muridnya tapi tidak ada pendidiknya, maka sistem itu juga tidak akan berjalan dan sistem itu tidak menjadi lengkap begitu. Jadi sistem pendidikan itu harus ada dan semua komponennya harus lengkap. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Nah, untuk pendidikan itu suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, apa tujuan dari pendidikan itu? Yaitu mendidik anak untuk menuju kedewasaan dan untuk memberikan bekal, memberikan arahan kepada dia apa yang akan dia bawa saat nanti terjun di masyarakat begitu. Nah, ada 3 unsur kan. Yang pertama yaitu masukan, yang kedua proses usaha, dan yang ketiga hasil usaha. Masukan itu artinya ilmu yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya, dan unsur proses usaha itu sendiri adalah cara murid itu belajar dan menangkap pelajaran dari guru, dan yang ketiga yaitu unsur hasil usaha, yaitu apa yang didapatkan siswa dari ilmu yang diberikan oleh guru. Misalkan saat diberikan ilmu matematika, cara mengurangi, menambah, atau mengalih, nah itu namanya masukan. Yang kedua, proses usaha itu sendiri, bagaimana siswa itu menangkap, misalkan 2 tambah 2 itu yang diajarkan guru, dan siswa itu menangkap dan memprosesnya dan digunakannya untuk misalkan menghitung, saat di rumah menghitung banyaknya jumlah ikan atau apa. Nah, itu yang disebut hasilnya, hasil dari usahanya, dan diterapkannya ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu dasar pendidikan nasional. Apa yang menjadi dasar dari pendidikan nasional? Yang menjadi dasar dari pendidikan nasional adalah Pancasila. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai maktub dalam pembukaan UUD 1945. Dan Pancasila, sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan nasional diharapkan
Setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakat. Pendidikan Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang 1945 dan landasan operasional ialah Ketetapan MPR dan GBHN. Nah, itu untuk dasar-dasar pendidikan nasional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.